Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan hasil dari tugas besar kami yang membahas tentang pengenalan komunikasi, telekomunikasi, dan teknik telekomunikasi. Materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu Abdul Irfandi, Ezra Sadia Bagas Erlangga, Diva Putri Herunisa, dan Zaidan Ramadan. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini yaitu tentang apa itu arti kata komunikasi, arti kata telekomunikasi, dan arti kata teknik telekomunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, atau terjadinya interaksi timbal balik. Aktivitas komunikasi dalam kehidupan manusia mencakup spektrum yang sangat luas. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi wahana yang penting dalam menyampaikan pikiran, perasaan, ide-ide, dan masalah kehidupan yang dihadapi seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi, terdapat dua mode komunikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama komunikasi jarak dekat, dan yang kedua komunikasi jarak jauh atau biasa disebut telekomunikasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dari telekomunikasi itu? Komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi dalam makna sempit didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang sudah tidak dapat dijangkau oleh alat-alat komunikasi indera manusia secara langsung. Dikatakan bermakna sempit karena pelaku telekomunikasi dibatasi hanya manusia saja. Pada abad ini, yang dapat berkomunikasi tidak hanya manusia ke manusia saja, namun juga bisa mesin ke mesin, robot ke robot, sensor ke sensor, mesin ke manusia, robot ke manusia, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya yang ada pada slide berikut. Dari penjelasan sebelumnya, maka telekomunikasi dapat didefinisikan secara luas sebagai komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang relatif jauh dengan menggunakan peralatan bantu untuk menjangkau jarak tersebut. Untuk menjangkau jarak yang jauh, manusia mengembangkan berbagai macam peralatan dan juga metode. Yang pertama ada surat. Surat digunakan sebagai perantara komunikasi antara sumber dan penerima. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena sumber harus menulis dulu pesan yang ingin disampaikan, mengirimnya ke kantor pos, baru penerima dapat menerima pesan yang ingin disampaikan oleh sumber. Di era modern ini, surat mulai dikembangkan menjadi surat elektronik atau yang biasa kita kenal dengan email. Email tidak hanya digunakan untuk mengirim surat saja, email juga bisa digunakan untuk mengakses ke akun Google ataupun akun media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dan masih banyak lainnya. Semakin berkembangnya zaman, kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh tidak hanya terbatas dalam suara maupun tulisan saja. Kita bisa mengadakan virtual meeting dengan menggunakan Zoom, Google Meeting, video call, ataupun media lainnya. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan ide atau pesan atau informasi dari sumber ke penerima. Terdapat dua mode komunikasi, yaitu komunikasi jarak dekat dan komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak dekat didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang masih terjangkau oleh alat-alat komunikasi manusia. Arti komunikasi: jika dua orang bertemu, salah seorang perlu menyampaikan ide atau pesan atau informasi yang ada di benaknya, maka ia perlu cara mentransfer ide tersebut ke benak orang yang satu lagi. Pihak dalam komunikasi: yang pertama, pihak yang menyampaikan informasi disebut sumber, lalu pihak yang menerima informasi disebut penerima. Komunikasi adalah proses menyampaikan ide, pesan, atau informasi dari sumber ke penerima.
tujuan dan proses berkomunikasi. Tujuan komunikasi adalah transfer ide pesan. Salah satu cara berkomunikasi manusia adalah menggunakan suara. Cara lainnya adalah menggunakan visual atau isyarat serta tulisan atau surat. Proses komunikasi pada percakapan itu ada ide di otak sumber, lalu ke mulut, ada getaran di udara, masuk ke telinga, lalu informasi sampai di otak penerima. Selanjutnya ada komponen dalam komunikasi. Yang pertama ada sumber, lalu ada penerima. Selanjutnya ada informasi yang disampaikan. Lalu ada protokol atau tata cara penyampaian yang benar. Yang terakhir ada media transmisi. Kompleksitas dalam komunikasi. Kompleksitas dalam komunikasi akan dapat dipengaruhi oleh antara lain. Yang pertama, berapa banyak sumber dan atau penerima yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, seberapa jauh jarak. Yang ketiga, seberapa rumit informasi. Yang keempat, media apa yang difokuskan untuk menyampaikan. Permasalahan jarak. Pada zaman ini, manusia semakin banyak dan berkembang. Lalu mereka menempati dunia yang sangat luas. Karena itu, perlu melakukan komunikasi jarak jauh. Nah, setelah mengetahui apa itu komunikasi, apa itu telekomunikasi, sekarang ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang teknik telekomunikasi. Apa itu teknik telekomunikasi? Teknik telekomunikasi adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik, sumber atau pemancar ke titik lain, yaitu penerima, dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Dengan berkembangnya pengetahuan manusia, didukung dengan berbagai basis penemuan sains dari Hertz, Ampere, Faraday, Maxwell, dan lain sebagainya, manusia melihat bahwa hukum-hukum pada listrik dan magnet elektromagnetika dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi. Yang menyebabkan telekomunikasi dengan hukum atau fenomena elektromagnetik disebut sebagai metode ultimate dalam berkomunikasi adalah karena lebih efektif, lebih praktis, karena tidak memerlukan banyak waktu, dan tidak memakan banyak biaya. Secara umum, telekomunikasi menggunakan prinsip elektromagnetika terbagi pada dua metode besar. Ada telekomunikasi dengan menggunakan kabel atau wire dan tanpa kabel atau wireless. Nah, berikut ini adalah contoh alat telekomunikasi yang dengan menggunakan kabel atau wire, yaitu telepon rumah. Sedangkan yang berikut ini adalah contoh alat telekomunikasi tanpa menggunakan kabel atau wireless. Berikut adalah beberapa kampus di Indonesia yang memiliki jurusan teknik telekomunikasi yang berakreditasi A. Yang pertama ada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Yang kedua ada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang ketiga adalah Politeknik Negeri Semarang. Lalu yang keempat adalah Politeknik Negeri Bandung. Dan yang terakhir adalah kampus kita tercinta, Telkom University. Jadi, komunikasi adalah proses menyampaikan ide, pesan, informasi dari sumber ke penerima. Dan juga komponen dalam komunikasi, yang pertama adanya sumber, yang kedua adanya penerima, yang ketiga adanya informasi yang ingin disampaikan, yang keempat adanya protokol cara penyampaiannya, dan 5 media transmisinya. Sedangkan telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh melalui kawat, telegraf, telepon, dan radio.
Lalu, teknik telekomunikasi itu sendiri adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas besar ini. Dan tidak lupa, kami berterima kasih kepada Bapak Ishak selaku dosen pengampu waktu ini yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih dan sampai jumpa.